Reka langsung berkata dengan dingin, tolong bantuannya untuk menarik uangku ini, terima kasih, aku sedang terburu-buru. Lily kali ini baru tersadar, dia pun langsung berkata, kakak sepupu, kakak ipar, kalian membutuhkan 10 miliar kan? Kalau begitu biar aku bantu menarikkan uang 10 miliar terlebih dahulu. Reka berkata, berdasar apa yang kamu katakan, semuanya ditarik. Wajah Lily langsung memerah. Selain itu uang di bank ini jauh di bawah 200 miliar. Bahkan jika uang di bank ini cukup pun, juga tidak bisa ditarik semua untuknya kan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja cabang, bahkan mempengaruhi stok saham kantor pusat. Dia hanya seorang manajer bank, benar-benar tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. Dia tertawa dengan lebih memalukan dibanding ketika menangis, kakak sepupu, kakak ipar, anggap aku memohon kalian, jangan menyusahkan aku lagi. Bahkan jika kalian menarik seluruh uang ini pun, tidak akan habis digunakan, selain itu akan kesulitan menyimpannya kan. Reka mencibir singkat, aku menarik uang ini untuk dibakar, apakah kamu keberatan? 200 miliar untuk dibakar. Bukankah ini omong kosong? Lily terus memohon, namun Reka sama sekali tidak tergerak. Dia benar-benar tidak memiliki pilihan lain, hanya bisa memanggil manajer bank. Ketika manajer itu datang, dia pun juga berusaha membujuk Reka. Tuan Valkyrie, kami bersalah karena sudah mengabaikan Anda sebelumnya, tenang saja, aku akan memberikan Anda penjelasan yang memuaskan. Mengenai masalah penarikan uang ini, jumlah dana yang ditarik terlalu besar, aku tidak bisa membuat keputusan, bagaimana jika kita membicarakannya ke ruang VIP. Reka mendengus, membicarakannya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara denganku? Kartu ini diberikan oleh Rogers, apakah begitu sulit untuk menarik 200 miliar? Rogers, raksasa dalam Bank Dunia, manajer ini langsung teringat sesuatu dan berkata kepada petugas di konter, di mana kartu bank milik Tuan Valkyrie. Biar aku lihat. Petugas teller ini langsung menyerahkan kartu berwarna ungu kepada manajer. Dalam satu pandangan saja, kepala manajer ini seakan ingin meledak. Infinity Purple. Di seluruh dunia ini hanya terdapat 99 kartu. Setiap kartu ini berada di tangan raja, pangeran dan bangsawan. Bahkan orang terkaya di negara pun tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Orang di hadapannya ini pasti bukan orang yang kaya sesederhana itu saja, posisi dan statusnya pasti juga sangat tinggi dan disegani. Astaga, bagaimana bank cabang kecil miliknya ini bisa memprovokasi orang besar ini? Manajer itu tidak lagi omong kosong, langsung berkata, Tuan Valkyrie, tolong tunggu sejenak, aku akan membantu kamu untuk mengurusnya. Setelah mengatakan ini, dia berjalan ke ruangan kantor terdekat dan menelpon nomor pemilik kantor pusat. Bos, cepat kirimkan uang cash sebesar 200 miliar saat ini juga, segera. Tidak ada ruang untuk dibicarakan. Lebih tepatnya adalah kita tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan mereka. Karena dia memiliki Infinity Purple. Jika menyinggung orang seperti ini, lebih baik bank kita tidak usah dibuka. Setelah memutus panggilan, dia menghela nafas beberapa kali, menenangkan emosi dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di depan Reka, dia membungkukkan tubuh dengan hormat, maaf Tuan Valkyrie, sudah membuat Anda menunggu lama. Jangan khawatir, uangnya akan segera dikirim kepada Anda. Reka menganggukkan kepala dengan ringan, kemudian menatap singkat Lily di sebelahnya. Manajer ini pun langsung mengerti dan berkata dengan marah, Lily, cepat keluar dari tempat ini, bank kami tidak membutuhkan hama sepertimu. Mulai saat ini, kamu akan di-blacklist dari perusahaan bidang keuangan. Tidak akan bisa lagi menyentuh pekerjaan di bidang keuangan ini. Apa? Lily dibuat tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti, bahkan jika Reka benar-benar memiliki 200 miliar, manajer juga tidak seharusnya memperlakukan dirinya seperti ini kan. Langsung mengusirnya dari dunia keuangan. Apakah orang ini tidak hanya memiliki uang, namun juga sangat berkuasa? Tapi, bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya menantu sampah yang pernah masuk ke penjara?
Lily langsung pergi memohon kepada Tokia, kakak sepupu, aku sudah salah, tolong maafkan aku. Kita adalah satu keluarga, kamu tidak mungkin mendorongku ke jalan buntu kan. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Tokia melunak, ketika dia ingin menyetujuinya, mereka sudah mencibir dan berkata, ketika menyuruhku untuk berlutut sebelumnya, bagaimana kamu tidak pernah memikirkan kita adalah satu keluarga? Tokia, ayo kita pergi, kita menunggu di ruang VIP. Setelah mengatakan ini, mereka langsung menarik Tokia dan Avril berjalan pergi. Lily berjalan keluar dari bank dengan wajah yang putus asa. Dia menolehkan kepala melihat ke belakang, keengganan yang ada di matanya saat ini sudah berubah menjadi kebencian. Sialan, mengapa kamu terus mendesakku dimanapun juga? Aku tidak rela. Uang 200 miliar ini adalah uang seluruh keluarga Mas Hitaku, tidak boleh kamu telan sendiri. Terpancar seringai di bibirnya, dalam hatinya sudah memikirkan sebuah rencana. Di dalam ruang VIP, Avril dan Tokia terus menatap mereka, seakan ingin membacanya. Mereka ditatap oleh mereka hingga membuatnya tidak nyaman, dia pun hanya bisa berinisiatif dan berkata, Tokia, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan kepadaku? Tokia menganggukkan kepala, pertanyaan di dalam hatinya saat ini sudah terlalu banyak. Sebelum dia bisa berbicara, Avril sudah bicara terlebih dulu, Reka, ayo minum teh untuk melancarkan tenggorokanmu. Bibi, ibu ingin bertanya kepadamu, dari mana sebenarnya uang 200 miliar ini berasal? Reka menjawab, diberikan oleh keluarga Eropah kepadaku. Meskipun Infinity Purple ini pada awalnya memiliki limit penarikan sebesar 200 miliar, namun Petrus masih memberinya uang saku sebesar 200 miliar. Bagi Reka, uang 200 miliar untuk uang saku sama sekali tidak ada yang salah. Tokia langsung memukul keningnya dan mengerti, ternyata keluarga Eropah sudah membayarkan semua pembayaran ini lebih dahulu. Reka, 200 miliar ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemesanan itu, ini adalah uang sakunya. Ketika dia baru ingin menjelaskan, Avril sudah tersenyum pahit dan berkata, pada awalnya aku curiga kamu adalah orang kaya raya rendah hati dan menutupinya, ternyata aku salah. Reka, Anda tidak salah, apa yang Anda curigai itu benar ya Allah. Tokia menatap Reka dengan tatapan bertanya, apakah uang ini benar-benar uang pesanan barang yang diberikan keluarga Eropah kepadaku? Kita tidak banyak berinteraksi dengan keluarga Eropah, bagaimana keluarga Eropah bisa menjaga kita seperti ini? Avril tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Tokia, aku baru teringat, ada sebuah gosip yang berkata bahwa keluarga Eropah juga merupakan aset dari Tuan Agung Valkyrie. Pasti Tuan Agung Valkyrie masih mencintaimu, sehingga menyuruh keluarga Eropah untuk menjagamu secara khusus. Pembayaran yang dilakukan keluarga Eropah lebih dulu ini menjadi hal yang wajar. Tokia menganggukkan kepala sambil berpikir, dia terlihat masih sedikit ragu. Tidak lama kemudian, uang tunai senilai 200 miliar itu pun sudah sampai. Dikirimkan penuh dalam 3 kendaraan dengan pengawalan bersenjata. Meskipun Avril sudah melakukan persiapan mental, namun ketika melihat uang sebanyak itu, dia masih merasa sesak napas dan gemetar. Ini semua adalah kekayaan yang tidak dapat diperoleh orang biasa dalam beberapa generasi dan sekat ini semuanya dimiliki oleh keluarga Mas Hita. Karena jumlah uang yang sangat besar, bank secara pribadi mengirim pengawalan untuk mengirim uang. Di dalam perjalanan kembali ke pabrik, suara tangisan Avril tidak pernah berhenti. Akhirnya bisa kaya, setelah menghabiskan sebagian besar hidup, akhirnya bisa menjadi kaya raya. Reka dibuat terdiam tidak berdaya. Sedikit uang saku milikku sudah membuatmu emosional seperti ini. Jika menunjukkan kekayaanku yang sesungguhnya, mungkin akan langsung jatuh stok. Sepertinya sejak awal tidak menunjukkannya adalah pilihan yang tepat. Di dalam pabrik baja, para pemasok yang dipimpin oleh Abeno sudah menunggu lama hingga sudah tidak sabar lagi. Melihat Tokia datang, mereka semua langsung mengerumuninya. Mas Hita bos, lebih baik kamu tidak perlu membuang waktu dan mencari alasan,
bagaimana mungkin kamu bisa mengumpulkan puluhan miliar untuk membayar pinjaman secepat ini? Aku sarankan lebih baik kamu pergi mencari Tuan Muda Napolo, menundukkan kepala dan meminta maaf, dengan begitu tidak akan membuat masalah bagi kita. Sebelum Tokia bisa berbicara, Reka sudah berdiri di depannya. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih keras kepala, ketika kalian meminta tolong nanti, kami tidak akan melunak puff. Para pemasok itu tidak bisa menahan diri dan tertawa. Apakah kamu sudah kaya mendadak? Meminta tolong, tidak mungkin kami lakukan. Reka tersenyum singkat dan melambaikan tangan. Dan 3 buah kendaraan yang dikawal berjalan masuk ke dalam pabrik, sementara pengawal yang mengawal itu membuka pintu belakang mobil. Astaga! Terdengar seruan dari seluruh orang di sana. Uang berwarna merah itu ditumpuk penuh di dalam 3 mobil. Ini setidaknya bernilai 200 miliar kan. Pabrik milik Tokia kelihatannya hanya memiliki kemampuan puluhan miliar. Kalau begitu dari mana dia bisa mendapatkan kekayaan senilai 200 miliar ini? Mereka sepertinya kehilangan seorang pelanggan besar. Namun ketika memikirkan janji Greg, mereka hanya bisa menekan penyesalan di hati mereka. Abeno pun berkata dengan tersenyum, "Mas Hita bos, sebelumnya aku benar-benar meremehkanmu. Namun apakah kamu berpikir dengan memiliki uang 200 miliar ini kamu bisa bersaing dengan keluarga Napolo?" "Bercanda iya, bro, ayo pergi setelah kita ambil uang ini." Tiba-tiba Reka menghentikan mereka, "Berhenti. Jika kalian ingin mengambil uang ini, kalian harus menjelaskan masalah perjanjian terlebih dahulu." Setelah mengatakan ini, Reka mengeluarkan beberapa kontrak dari dalam mobil dan melemparkannya ke pelukan Abeno. "Dalam kontrak perjanjian ini sudah jelas tertulis bahwa besok kalian harus memberi kami 1 juta ton bahan baku. Jika kalian tidak bisa mengirimkannya, kalian harus membayar biaya ganti rugi atau menggadaikan pabrik kalian kepada kami." Abeno pun langsung tertawa terbahak-bahak, "Nah, kamu ingin menekan kami hanya dengan selembar kontrak? Bermimpi saja. Bahkan jika kalian berlutut dan meminta tolong kepadaku, kami tidak akan menyediakan bahan baku untuk kalian. Lihat saja apa yang terjadi ketika kalian menunda proyek keluarga Eropa. Hehe, tunggu waktu untuk masuk ke penjara." Setelah mengatakan ini, Abeno mengulurkan tangan ingin mengambil uang. Namun Reka langsung menendang dengan kakinya. Tendangan ini memukul perut Abeno dengan keras. Tubuh dengan berat hampir 200 kg itu seakan layang-layang yang talinya putus, langsung terbang dan menghantam dinding dan kemudian jatuh ke tanah. Abeno memuntahkan darah dari mulutnya, sambil memegang dada berteriak, "Tulang rusukku! Tulang rusukku patah!" Hah! Semua orang menyipit, menatap dengan wajah yang ketakutan. Orang gila. Ini adalah orang gila, langsung memukul ketika tidak senang. Selain itu dia juga menendang Abeno yang memiliki berat lebih dari 200 kg itu dengan satu tendangan dan langsung mematahkan beberapa tulang rusuk. Bagaimana kekuatan orang ini bisa sebesar ini? Apakah manusia bisa mengeluarkan tenaga seperti ini? Kumpulan pemasok itu dibuat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Reka kembali mengancam dan berkata, "Ingat, kirim 1 juta ton bahan baku besok kepada kami, jika tidak kalian harus membayar biaya ganti rugi. Jika kalian tidak bisa membayar uang ganti rugi, kalian harus menggadaikan pabrik kalian kepada kami." Abeno langsung meraung sambil menahan rasa sakit, "Reka, kamu akan mati, kamu habis. Tunggu saja, malam ini aku akan menyuruh orang untuk mengirimmu ke neraka." Reka malas mempedulikan Abeno, dia langsung meraih tangan Tokia, "Tokia, ayo pergi." Ketika mereka sudah berjalan jauh, para pemasok itu langsung mengerumuni Abeno. "Bos Abeno, apakah kamu baik-baik solo?" Abeno menggertakkan gigi dan berkata, "Cepat hubungi bawahanku, aku ingin membunuh bajingan ini." Di sisi sana, Tokia kembali ke kantor dan membanting pintu tertutup. Dia langsung berkata dengan menyalahkan, "Reka, apa yang kamu lakukan itu sedikit ceroboh. Siapapun tahu bahwa Abeno berinteraksi dengan preman,
jika dia menggunakan kekuatan bawah tanah miliknya, itu akan menjadi masalah besar. Reka tersenyum ringan. Aku mengendalikan tentara, mesin kekerasan negara. Di hadapan kekuatan negara, kekuatan bawah tanah hanya bisa diinjak-injak. Dia berkata dengan menenangkan, tenang aja, tokoh kecil sepertinya ini tidak akan bisa membuat ombak yang besar. Tokoh kecil. Tokia menyeka dahinya karena sakit kepala, siapa yang memberimu keberanian, bahkan tidak menganggap anggota dari bawah tanah. Hei, lebih baik dalam beberapa hari ini kamu berhati-hati. Selain itu, kali ini kamu sudah memprovokasi para pemasok, mereka pasti tidak akan menyediakan bahan baku kepada kita lagi. Jika tidak ada bahan baku bagaimana bisa menyelesaikan pesanan dari keluarga Eropa? Benar-benar satu masalah demi satu masalah datang silih berganti. Reka menyesap tehnya dan berkata, mungkin besok mereka akan menggadaikan pabrik mereka kepada kita. Tokia menatapnya singkat, bermimpi. Mereka hanya akan menggadaikan pabrik kepada kita jika otak mereka berkarat. Dia tidak lagi mengindahkan Reka, mengeluarkan ponsel dan menelpon, mencoba menghubungi sumber pemasok yang baru. Abeno dilarikan ke rumah sakit. Dia memiliki 2 tulang rusuk yang patah, selain itu ada banyak memar di sekujur tubuhnya. Selama proses operasi, dia berteriak seperti babi yang akan dibunuh. Benar-benar sangat sakit. Hal ini membuatnya menjadi lebih murka. Ketika operasi selesai, dia pun langsung menelpon sebuah nomor. For Monsters, bantu aku membereskan seseorang, sebaiknya buat menjadi kecelakaan untuk menghindari masalah. Di sisi telepon sana, terdengar suara 4 pria bertubuh kekar yang berkata, mengerti. Setelah menutup panggilan, pimpinan bertubuh kekar itu meregangkan pinggangnya. Saudara-saudara, bersemangatlah, kita akan bekerja. Pada akhirnya Tokia masih gagal menemukan sumber pemasok yang sesuai. Tidak ada keraguan lagi, ini pasti dilakukan oleh Greg. Kepalanya terasa pusing dan hanya bisa menghela nafas. Jika pesanan keluarga Eropa ini tertunda, jika mereka menuntut tanggung jawab, pabrik kecilnya ini pasti tidak akan mampu menanggungnya. Reka menghiburnya, Tokia, jangan khawatir, semua masalah pasti akan mendapat jalan keluarnya, lebih baik kita pulang dan makan terlebih dahulu. Tokia memandang Reka dengan senyum pahit, aku benar-benar iri padamu. Reka menjawab, apa yang membuatmu iri padaku? Tokia berkata, tidak memiliki masalah, hidup dengan tidak lelah, sudah waktu seperti ini masih memikirkan untuk makan. Reka mengemudikan mobil. Tokia duduk di kursi penumpang dan tidak lupa terus mencari tahu pergerakan bisnisnya dari telepon. Ketika melewati sebuah jembatan panjang yang sempit, tiba-tiba Reka mengerutkan kening. Dia bisa mencium sebuah aroma bahaya. Setelah bertarung selama 10 tahun, dia memiliki daya sensitivitas terhadap bahaya, secara naluriah dapat membuat prediksi terlebih dahulu. Dia mengamati bagian depan dan belakang singkat dan langsung mengerti kondisinya. Sebuah truk besar berada di depan mobilnya yang dengan perlahan melambatkan kecepatan. Sementara ada sebuah truk besar di belakang mobilnya, menaikkan kecepatannya dengan sadar. Mobil mereka terjepit di tengah, jika kedua mobil truk ini menabraknya, mereka pasti akan meninggal dalam kecelakaan. Ketika dipikirkan, mengemudikan mobil dari samping pun tidak realistis, karena lebar jembatan ini terlalu sempit, celah di samping mobil besar sama sekali tidak cukup lebar untuk satu mobil. Tidak perlu dipikirkan pun juga sudah bisa tertebak, ini pasti diatur oleh Abeno. Niat membunuh mulai muncul di hati Reka. Nyawa Tokia adalah batas yang tidak boleh disentuh orang lain, orang yang berani menyentuh batasnya ini harus mati. Reka mengeluarkan sebatang rokok, berniat untuk menyalakannya, namun rokok itu langsung direbut oleh Tokia, jangan merokok, merokok tidak baik untuk tubuhmu. Reka tersenyum ringan, apakah kamu tahu, di seluruh dunia ini hanya kamu saja yang berani merebut rokok milikku. Tapi Kaisar setuju kok. Tokia, lihatlah perkataan sombong yang kamu katakan, masih mengatakan dirimu sebagai Kaisar. Reka, Tokia, kencangkan sabuk pengamanmu. Tokia terkejut singkat, kenapa?
Reka menjawab, kita berada dalam bahaya. Tokia langsung menjadi gugup, dengan tanpa sadar langsung mengencangkan sabuk pengamannya, sambil melihat ke sekeliling, tidak ada apa-apa kan. Reka tersenyum ringan, dengan adanya aku di sini, bahaya apapun tidak akan tergolong sebagai bahaya. Setelah mengatakan ini, dia pun langsung membanting setir ke kiri. Mobil itu langsung terbang dan akan menabrak pinggir jembatan. Namun pada saat akan menabrak pinggir, Reka langsung meratakan setir, kedua ban di sisi kiri mobil melaju pada pinggir jembatan. Mobil miring sebesar 60 derajat. Ah! Tokia berseru ketakutan, Reka apa yang kamu lakukan? Menyalip mobil. Ketika dia baru mengatakannya, Reka langsung menginjak pedal gas. Sopir truk di depan langsung tercengang, astaga, mereka bisa melakukan seperti itu. Supir itu pun langsung mengarahkan setir ke kiri, berusaha menekan mobil sedan itu di pinggir jembatan.